dan siklus konversi kas juga udah saya jelaskan. Ya, kemudian ini juga udah saya jelaskan. Nah, surat-surat berharga merupakan surat jangka pendek yang menghasilkan bunga atau pendapatan yang dapat diubah ke dalam bentuk kas dengan relatif mudah. Nah, kemudian dana menganggur itu pasti dialokasikan ya untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari sejumlah kas yang menganggur atau idle. Tadi ilustrasinya udah saya kasih ya, kalau kamu punya uang 1 juta, kebutuhanmu cuma 200.000, berarti ada 800.000 dana menganggur. Dana menganggur ini kalau kamu punya pengetahuan di bisnis dan keuangan atau finance, bisa sebenarnya kamu manfaatkan, dialokasikan pada investasi surat berharga. Ya, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan pendapatan bagi kas perusahaan atau kas pribadimu. Gitu. Nah, karakteristik dari surat berharga apa saja? Ya, pasar yang dapat menampung penjualan surat berharga, safety of principal, berarti tidak mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu. Kalau dikategorikan surat berharga, jangan mau kamu diiming-imingi, oh ini surat berharga. Nah, 2 pertanyaan ini harus kamu tanyakan. Ada nggak marketnya? Ada marketnya ini maksudnya, ada nggak yang mau menampung kalau kamu jual surat-surat tersebut kembali? Kalau di saham, obligasi, ya itu tentu ada marketnya dan itu sudah dilindungi oleh pemerintah. Ya, jadi kalau kamu berinvestasi uang perusahaanmu, ya kamu investasikan di saham atau di obligasi berpendapatan tetap atau reksadana dan seterusnya, itu sah ya. Karena ada yang menjual dan ada yang akan membelinya. Lalu nilainya tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Nah, ini jelas ya, kalau kamu belinya dalam bentuk kendaraan, pastilah itu bukan surat berharga. Ya, kenapa? Karena kendaraan itu terdepresiasi atau mengalami penurunan nilai dari waktu ke waktu. Tapi kalau kamu belinya pada saham perusahaan, ya diekspektasikan dia akan mengalami peningkatan nilai dari waktu ke waktu. Gitu ya, jadi misalnya investasi pada obligasi perusahaan atau obligasi pemerintah, kan nilainya naik tuh 7% per tahun. Ya, kalau kamu punya uang awalnya 100 juta diinvestasikan di obligasi yang kasih bunga 7% per tahun, berarti dia kasih bunga 7 juta 1 tahun. Kalau kamu simpan dalam waktu 10 tahun, berarti uangmu udah tambah 70 juta. Ya, berarti nilai uangnya dari 100 juta secara nominal jadi nambah 70 juta, sekarang jadi 170 juta. Kalau nyimpan dengan suku bunga 7% per tahun selama 10 tahun. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh, tapi ini di Amerika Serikat ya. Mungkin Amerika Serikat sama Indonesia hampir-hampir sama. Tetap ada treasury bills juga di kita. Ada treasury notes juga di kita, ada treasury bonds juga di kita. Ya, 413 ini biasanya surat berharga negara SBN atau SBI, sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini bentuknya sama. Kemudian treasury notes itu 1 sampai 10 biasanya kayak ORI, surat utang Sun gitu ya. Nah, ini kayak SBN, surat berharga negara. Ya, Sun juga ya, seri berapa yang jangka waktunya antara 11 sampai 30 tahun. Di Indonesia juga ada. Kemudian kalau ini Federal Agency ya, antara 9 sampai 30 tahun. Ya, di Indonesia juga ada. Nah, di kita belum ada ini dalam bentuk commercial paper, terus tahu saya belum ada ya, 3 sampai 270 hari. Bankers acceptance itu ada di Indonesia. Ya, kamu bisa kalau punya dana berlebih itu bisa gunakan bankers acceptance untuk alokasi investasi dana atau surat-surat berharga. Ini ada deposit dalam bentuk euro dolar, kayak misalnya perusahaanmu nanti butuh untuk ekspor impor, simpen uang dalam bentuk mata uang asing. Boleh dalam bentuk falas, US dollar, pound sterling, atau euro, ya, atau Great Britain. GBP ya, pound sterling. Money market mutual funds berarti reksadana.
Ya, ini yang sudah dikelola oleh manajer investasi. Kemudian repurchase agreements. Ini juga bisa jadi surat-surat berharga yang kamu gunakan untuk kas yang idle. Ya, kalau mau diinvestasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, ada nggak model yang menghitung berapa jumlah kas yang ideal ya di dalam perusahaan? Secara teori ada, ya. Jumlah kas yang idle dapat dikonversi ke dalam surat berharga. Apabila perusahaan membutuhkan jumlah kas sejumlah kas dapat memperolehnya dari mengkonversi surat berharga yang ada. Ya, nah, perusahaan mengelola persediaan kas dengan memperhitungkan dua jenis biaya. Pertama, biaya konversi dari surat berharga menjadi kas atau sebaliknya. Kedua, biaya memegang sejumlah kas dibanding memegang surat berharga atau opportunity cost. Ya, biaya konversi ini maksudnya adalah kalau misalnya kamu jual beli saham itu kan dipotong ya, dipotong berapa persen. Namanya biaya konversi. Oke, nah ada dua model konversi kas. Ya, pertama ada model Baumol dan ada model Miller-Orr. Kamu sesuaikan dengan karakteristik bisnis perusahaanmu. Ya, penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik bisnis perusahaan. Pertama, model Baumol dia punya ciri-ciri atau punya asumsi ya, digunakan ketika permintaan akan kas dapat diprediksi dengan pasti. Ya, model ini menghitung kuantitas konversi kas yang optimal dengan rumus ECQ sama dengan akar dari 2 kali biaya konversi kali permintaan kas dibagi dengan opportunity cost. Jadi kalau karakteristik bisnis perusahaanmu itu kebutuhan kasnya cenderung sama setiap bulan atau konstan ya, setiap bulan atau sepanjang tahun ya, setiap bulan, setiap hari itu konstan kebutuhan kasnya, maka boleh digunakan model konversi kas untuk yang Baumol. Tapi kalau misalnya ternyata kebutuhan kas operasionalmu, perusahaanmu itu fluktuatif sehari-hari atau sepanjang bulan, setiap bulan dan sepanjang tahun, ya gunakan model Miller-Orr. Ya, digunakan ketika permintaan kas mengalami variasi. Nah, saldo kas bervariasi pada batas atas dan batas bawah. Nah, model Miller-Orr memperhitungkan titik balik ya dengan rumus akar pangkat 3 dari 3 kali biaya konversi kali varians kas harian dibagi dengan 4 kali biaya kesempatan harian atau daily opportunity cost. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 3 kali biaya konversi kali dengan varians kas hariannya dibagi dengan 4 kali opportunity cost per hari. Nah, batas atas kas, ya kalau menggunakan model Miller-Orr kan tadi ada batas atas, ada batas bawah. Karena dia sifatnya berfluktuasi, maka ditentukan batas atas itu 3 kali titik baliknya. Ya, jadi batas atas adalah 3 kali titik balik. Kalau saldo kas mencapai batas atas, ya maka jumlah kas yang dikonversi ke dalam surat berharga itu setara dengan batas atasnya dikurangi dengan titik baliknya. Itu adalah idle cash yang bisa diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga. Ya, itu kalau menggunakan model Miller dan Orr. Oke, ada pertanyaan? Topiknya sudah selesai, nanti tinggal latihan tentang manajemen kas, ya, khususnya untuk model Miller-Orr dan model Baumol. Ada pertanyaan? Manajemen piutang sudah. Modal kerja sudah. Berarti sudah selesai ya. Ada pertanyaan? Tentang manajemen kas. Jadi kalau misalnya nanti punya bisnis atau usaha, ya memang mau menerapkan manajemen, ya gunakanlah dasar manajemen kas seperti ini. Ya, atau misalnya kamu
mau menghitung sebenarnya berapa Bu jumlah kas yang harus saya pegang gitu ya, jumlah kas yang harus saya pegang dan berapa idle cash yang bisa diinvestasikan oleh bisnis perusahaan saya. Nah, itu gunakanlah model persamaan Baumol atau Miller dan Orr. Itu nilai teoritisnya ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini udah jam 12.17 ya. Kita coba saya jelasin dulu. Contoh untuk manajemen persediaan, contoh soal ya.